Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Diana dari Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Hukum dengan NPM 20120111314. Kalian semua apa kabar? Aku harap semua yang nonton podcast aku dalam keadaan yang baik, sehat ya. Nah, dalam podcast kali ini aku bakal bahas dua materi, yaitu unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara, dan yang kedua unsur-unsur kejahatan dalam ketertiban umum. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara. Nah, terdapat 4 unsur-unsur tindak pidana terhadap kedudukan negara. Salah satunya yaitu terdapat dalam buku 2 tentang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. Sifat dari kejahatan terhadap keamanan negara itu biasanya pengkhianatan terhadap suatu negara yang dapat berupa makar. Apa sih makar itu? Nah, dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan kalau makar itu suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan. Dalam artinya, walaupun baru permulaan dari pelaksanaan, itu sudah dapat disebut dengan makar. Atau ada juga dalam pasal 53 yang bermaksud disebut makar adalah yang melakukan percobaan kejahatan yang dapat dihukum. Nah, dalam makar terhadap kepala negara terdapat 3 macam tindak pidana, yaitu yang pertama makar yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara, yang kedua makar yang dilakukan dengan tujuan untuk merampas kemerdekaan kepala negara, dan yang ketiga terdapat makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan kepala negara tidak mampu memerintah lagi. Nah, hukuman dari perbuatan ini adalah hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun. Nah, yang kedua itu terdapat makar menggulingkan pemerintahan. Mengenai makar ini dapat dilihat dalam buku 1 pasal 88 bis yang menyatakan dengan penggulingan pemerintahan dimaksud dengan meniadakan atau mengubah secara bentuk sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, terakhir yang ketiga terdapat merugikan negara dalam perundingan diplomatik. Tindak pidana ini termuat dalam pasal 1121 yang menentukan barang siapa dalam suatu perundingan dengan suatu negara asing yang diperintahkan oleh pemerintah dengan sengaja merugikan negara, maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun, di mana masuk ke dalam pengkhianatan diplomatik. Nah, yang kedua, terdapat unsur-unsur kejahatan terhadap martabat kepala negara. Dalam unsur ini dapat berupa kejahatan perbuatan menyerang tubuh kepala negara yang diatur dalam pasal 131 dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun. Kejahatan yang kedua terdapat pengkhianatan terhadap kepala negara, diatur dalam pasal 134, penghinaan dengan sengaja terhadap kepala negara maupun wakilnya dihukum dengan hukuman maksimum 6 tahun penjara atau denda Rp300. Nah, yang ketiga, menyiarkan tulisan atau gambar yang mengandung penghinaan terhadap kepala negara, dalam artian menunjukkan, menyiarkan, atau mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar berupa penghinaan kepada kepala negara atau wakilnya. Nah, hal ini diatur dalam pasal 137. Unsur yang ketiga yaitu kejahatan terhadap negara dan kepala negara sahabat. Dalam unsur ini, kejahatan tersebut dapat berupa yang pertama, kejahatan terhadap negara sahabat yang artinya melakukan kejahatan dengan negara yang bersahabat atau berhubungan dengan negara kita. Yang kedua, terdapat kejahatan makar untuk membunuh atau menahan kepala negara sahabat. Yang ketiga yaitu serangan dengan kekerasan dan penghinaan terhadap kepala negara sahabat. Yang ketiga ini termasuk sama seperti yang tadi ya, dalam artian penghinaan menunjukkan ataupun memperlihatkan penghinaan secara umum yang dapat dilihat oleh banyak orang gitu loh, oleh khalayak umum. Nah, unsur yang keempat yaitu kejahatan terhadap melakukan kewajiban hak kenegaraan. Dalam kejahatan ini dapat berupa sebagai berikut, yaitu mengganggu rapat badan negara, dalam artian dapat berupa membubarkan, melakukan kekerasan dalam rapat,
hukuman dari kejahatan ini adalah maksimum 2 tahun 8 bulan penjara. Nah, selanjutnya kejahatan mengenai tindak-tindak pidana pemilihan umum berupa penyuapan, perbuatan tipu muslihat, menggagalkan dengan sengaja pemilihan umum, atau pemungutan suara dalam pemilihan umum. Nah, hukumannya adalah maksimum masing-masing 4 tahun penjara, 9 bulan penjara atau denda Rp300, 1 tahun bulan penjara dan 2 bulan penjara. Nah, contoh kasus dari beberapa unsur yang sudah aku jelaskan tadi yaitu contoh kasusnya yaitu organisasi Papua Merdeka. Mungkin kalian sebagian udah ada yang pernah dengar ya, atau yang biasa disingkat dengan OPM. Ini nih termasuk ke dalam unsur-unsur terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, karena ya mengganggu keamanan negara ya. Dalam kasus ini organisasi Papua Merdeka atau yang biasa disebut OPM ini sebuah organisasi yang didirikan tahun 1965 dengan tujuan membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, sebelumnya bernama Irian Jaya. Memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. Organisasi ini mendapatkan dana dari pemerintah Libya, pemimpin Muammar Gaddafi, dan mendapatkan pelatihan dari grup gerilya New People's Army beraliran Maois yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat. Nah, organisasi ini dianggap tidak sah di Indonesia karena perjuangan raih kemerdekaan di tingkat provinsi dapat dituduh sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara sejak berdiri. OPM berusaha mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera bintang kejora, dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukungnya sering membawa-bawa bendera bintang kejora dan simbol persatuan Papua lainnya, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang nasional tersebut nih diadopsi pada tahun 1961 sebagai pemerintahan Indonesia dan diaktifkan bulan Mei 1963 sesuai perjanjian New York. Nah, itu salah satu kasus terhadap kejahatan terhadap keamanan negara, di mana sifatnya ini berkhianat. Nah, masuk ke materi kedua yaitu unsur-unsur kejahatan terhadap ketertiban umum. Nah, dalam unsur-unsur kejahatan terhadap ketertiban umum ini ditempatkan pasal 170 dalam bab 5 sebagai delik kejahatan terhadap ketertiban umum, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu masalah umum sehingga dapat menimbulkan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman, adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang yang tujuan utamanya dari pasal 170 ini melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Nah, berikut terdapat 4 unsur-unsur dari kejahatan dalam ketertiban umum. Yang pertama terdapat penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Tindakan ini sendiri diatur dalam pasal 154A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya, serta ada pula beberapa pasal yang mengatur tentang bendera, pasal 24, pasal 26, dan pasal 24B atau C atau junto pasal 67. Maaf ya kalau ada salah sedikit. Masih sedikit terlibat. Nah, unsur yang kedua yaitu menyatakan perasaan tidak baik terhadap pemerintah. Tindakan ini diatur dalam pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman paling lama 4 tahun 6 bulan penjara atau denda paling banyak Rp4.500.
Nah, yang unsur ketiga terdapat menyatakan perasaan tidak baik terhadap suatu golongan tertentu. Diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp300. Nah, unsur yang keempat yaitu menghasut di muka umum. Hal ini diatur dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara 6 tahun atau paling banyak Rp4.500. Nah, adapun contoh dari unsur-unsur kejahatan dalam ketertiban umum ini bisa berupa seperti tawuran yang banyak sekali terjadi ya, tawuran antar mahasiswa ataupun antar desa yang mengganggu ketertiban umum, yang merusak banyak benda atau fasilitas-fasilitas umum, atau contoh lainnya dapat berupa sebuah penghinaan terhadap sebuah golongan tertentu yang mungkin banyak sekali kalau kita searching itu dapat banyak sekali keluar contoh-contoh dari kasus penghinaan dari golongan tertentu. Nah, cukup mungkin kali ini kita cuma bahas 2 masalah itu doang, 2 materi unsur-unsur itu. Aku berharap kita bakal bisa ketemu lagi. See you next time. Kalau misalkan aku ada salah pengucapan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.